aja di tempat kerja CCTV connect-nya ke HP istri. Weh. Tempat kerja. Ini kalau bisa disuntik GPS, Bu. Misalnya dari papa mamaku, aku bisa ngambil kayak agamanya, terus gimana dia nanti tetap nggak ninggalin kewajibannya. Kalau dari pipi sama bunda, aku ngelihat ada kehangatannya gitu loh. Kumpul keluarga gitu. Kumpul keluarga, kehangatan gitu. Nah, kalau dari Mimi sama Om Raul, mungkin kasih sayangnya, kayak care-nya gitu. Kan? Ketika salah itu berulang berkali-kali, nah, jadi kita harus nyiapin duit, naruh di tengah ini. Hari ini 10 juta ya. Kalau nanti aku ngelakuin, nah aku taruh 20 juta, jadi naik terus. Oh. Jadi misalnya ngelakuin itu lagi 50. Oh, berulang. Berulang. Jadi supaya jadi istilahnya inget. Kita itu harus mempelajari dari kesalahan, nggak boleh ngelakuin kesalahan yang sama kalau rumah tangganya mau bagus. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Alul TV. Huha. Kali ini bintang tamunya adalah Atta Halilintar. Apa kabar Bunda? Baik. Sehat? Oh, nanya gua, harusnya kan aku nanya kamu. Oh iya salah ya, oke. Kebiasaan ini aku yang ngonten jadi. Apa kabar Atta Halilintar? Baik, alhamdulillah Bun. Bini baik? Bini baik, alhamdulillah. Bunda makin cerah ya sekarang ya? Masa sih? Iya, lagi happy ya? Aku mah selalu happy. Oh gitu. Kan semakin tua semakin bahagia hashtagku. Oh, semakin tua semakin bahagia. Iya. Gini, kemarin gini katanya lo ngasih kado buat Ashanti, kasih kado tas harganya 260 juta dari bahannya kadal. Kadal apaan sih? Apa? Bahan kadal. Ya nggak tahu Bun, itu kan yang milihin tuh Aurel yang ngerti tas begitu. Gitu. Aku mah cuman dapat laporan doang ya. Oh gitu. Oh, lo bagian ini kasir. Ya istriku ada aja. Ini sayang bagus ya, ini buat beliin. Oke, gitu. Oh, jadi istrinya dapat kreditnya, si suaminya dapat debitnya. Bagian bayarin ya. Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Aku juga bingung loh, ini tas kadal apaan ya gitu loh. Tahu banyak kan tas buaya, tas ular ya kan. Nah, itu aku juga nggak tahu itu kadal tas. Lo nggak nanya tas kadal apaan sih? Nggak tahu. Aku tuh sekarang tuh nggak terlalu ngerti tas begitu. Yang aku tahu tuh kan kemarin gara-gara Bini ya kroko, gara-gara mau kasih kado dia ulang tahun misalnya. Nah, aku nggak tahu tipe-tipenya, ada kadal, ada ular, ada jangkrik apa. Toke abis ini ya. Amina juga kasih kado Ashanti handphone ya. Iya, biar belajar dari kecil maksudnya kasih kebahagiaan buat entah orang tua, kakek nenek itu bagus. Jadi gitu. nanti kalau beli orang tuanya apa Aminanya? Amina kan belum ngerti apa-apa. Sebenarnya sih nanti kalau dia udah gede kan dia nonton. Sekarang sih masih paling nggak. Iya. Oh, aku dari kecil tuh udah suka ngasihin ya pakai nama aku. Jadi dia ketika udah gede kan ulang tahun tuh menurutku momen yang spesial, penambahan usia dan lain-lain. Dan momen kasih sayang kan kita pengen nyari kasih sayang. Sebenarnya bukan masalah harga atau apa, tapi kayak kasih sayang kita sama orang yang kita sayang gitu, orang tua, ke bapak ibu, ke adik kakak gitu sih. Gila, gue ulang tahun, laki gue ulang tahun hari ini gue nggak siapin apa-apa ya. Parah ya gue. Doa yang penting kalau dari istri doa. Soalnya suaminya Bunda udah punya apa aja ya, jadi bingung males. kalau mau ngasih dia tuh kan, kadonya kado apa ya, dulu dia punya semuanya gitu. Kalau ngasih ini murahan gitu. Tapi teresmi kalau kado itu ya Bun ya, bukan soal harganya. Kalau udah kayak Om itu, yang penting Bunda ngasih sesuatu yang berarti sama dia, pasti seneng. Entah kayak coba kasih ide dong. Hari ini ulang tahun soalnya. Misalnya nih ya, kan kalau aku sebagai laki-laki lebih suka dikasih istriku ataupun orang yang aku sayang, itu yang sering aku pakai. Misal? Bisa dompet. Nggak pernah bawa dompet ya? Oh, nggak pernah. Kartu ya, bawa kartu ya doang. Dibawa kartu. Apa MPWP dibawa-bawa? KTP biar langsung bayar pajak. Masa nyimpennya di mana dong? Dia sih paling bawa duit cash gitu. Atau apa yang dia hobi? Bayar kartu. Misalnya dia suka main golf, Bunda beli kan dia main golf. Apa ya dia? Atau dia apa gitu olahraganya? Misalnya dia suka main tenis, beli. Kayaknya nggak selalu olahraga. Hah? Apa ya? Aku juga bingung. Udah nggak tahu. Misalnya lari. Suka lari nggak? Lari. Treadmill, beli treadmill kayak Bun apa gitu. Ada gym di bawah.
Iya, maksudnya di kamar. Iya ya, susah juga ya. Susah juga kan, bingung mau ngasih apa gitu. Jam tangan Dia punya tokonya. Kasih fashion yang merek, dia ada juga. Banyak kan? juga. Mungkin lebih ke keberadaan Bunda, terus ngasih surprise, terus kayak ngedatengin orang-orang yang dia seneng. Nggak suka di surprise, bingung kan? Makanya bingung jadi istri Ahilman Musri tuh. Bikinin lagu, itu kan nggak bisa. Lagu dari istri tuh menyentuh loh. Oh iya, ntar gue pulang langsung nyanyi deh. Kamu sayangku, gitu ya? Iya. Good idea. Oke, jadi ngomongin Atta Halilintar. Sebenarnya Aurel tuh sering cemburu nggak sih? Karena gue sempat lihat ya celutukan-celutukan dia nih. Kalau misalnya ditanya, kamu dapat uang bulanan berapa dari Atta? Terus dia takut untuk nyampein kan? Enggak, ntar gue takut kalau misalnya ntar banyak yang pengen jadi istrinya Atta gitu. Emang? Waduh. Gimana tuh maksudnya? Gue sampai ngeliat, wow, dia takut tuh. Ya, nggak tahu. Banyak yang gangguin ya? Ya bukan banyak yang gangguin, maksudnya kan namanya kita kan masih muda ya, pasti orang namanya orang yang seneng ataupun ngefans atau apa ya pasti ada aja kan Bun. Tapi kan gimana kita jaga hati, jaga diri juga kan. Aku nongkrong jarang Bun. Itu kan kerja. Ketemunya ya kerja juga, circle aku tuh sedikit gitu, karena semakin banyak yang kita kerjakan circle kita akan menyempit biasanya. Semakin kita banyak nganggurnya semakin gede tuh circle. Karena kan nongkrong, gaul. Nah, aku jarang. Terus kalau DM harus request, jarang masuk. Yang teman-teman doang lah kayak. Itu teman belum ada yang gangguin Atta ya? Belum ada yang berani gangguin aku cobain iseng sama Atta. Ya mungkin kalau misalnya gangguin pun ya nggak bisa direspon gitu, nggak tahu kita kan. Tapi gitu. ada. Laki-laki wajar loh digangguin. Mungkin karena aja. lagi yang Kan image-nya banyak duit ya gitu. Enggak lah, kita biasa-biasa aja, sederhana aja Bun. Ya nggak ini sih ya, nggak pernah ngerespon atau apa gangguin gitu, nggak pernah sih. Nggak pernah tuh Aurel. Suaminya udah memberikan keyakinan nih, jadi jangan takut lagi ya. Aku aja di tempat kerja CCTV connect-nya ke HP istri. Weh. Tempat kerja. Itu Di base camp. Jadi aku dari rumah sampai aku ke tempat kerja kemana? mobil juga ada CCTV-nya. Kalau bisa dipasang juga pakai suara sekalian. Ini kalau bisa disuntik GPS Bun di sini. Enggak lah, istriku kan kita saling percaya. Iya. Aku aja misalnya istriku banyak acara arisan apa gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya arisan kan cewek-cewek. Kalau arisan cowok-cowok boleh nggak? Nah, padahal kan sama-sama ya. Ini sama cowok-cowok, ini sama cewek-cewek. Yang cowok-cowok ini belum tentu boleh. Oh gitu. Belum tentu boleh. Maksudnya Aurel ada cemburunya dong. ya normal lah, walaupun cewek mau aku juga pasti ada cemburunya, itu normal. Lu cemburu sama Aurel? Cemburuan pasti ada, cuman Kayak gimana? kadar gengsinya yang mungkin kalau cemburuan ya diam terus kayak noleh, malingin muka atau apa gitu. Bukan tipikal yang kayak ngomong, kamu jangan gitu dong sama dia, jangan apa kamu berdua sama dia. Nggak kayak gitu, maksudku ini kan udah umur dewasa gitu loh, ya kayak misalnya kayak suami Bunda Maya cemburu nggak? Nggak pernah kan? Jadi kita kan udah hubungannya sudah sangat matang ya, jadi udah nggak pernah yang namanya cemburu tuh udah nggak ada. Jadi misalnya Bunda Maya kerja nih, kan kerja pasti ada cowok-cowok dong, juri nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya sama juga, aku juga kayak gitu, mirip lah sama suami Bunda Maya. Tadi bilangnya ada. Ada cemburu, tapi mungkin menurutku suaminya Bunda Maya, walaupun dia bilang Bunda Maya kelihatan enggak, pasti ada cemburu. Mustahil nggak ada cemburu. Nggak pernah. Hah? Alhamdulillah sih nggak pernah ya. Nggak, cemburu itu bukan dia harus ngomong ke Bunda Maya. Cuma hati dia sama Tuhan yang tahu. Kan dia nggak ngomongin ke Ya siapapun. kalau nggak diomongin mah gue nggak tahu dia cemburu apa enggak. Iya kan? Iya nggak usah diomongin emang kadang-kadang terlalu cemburuan itu menurutku gua kabur kan. Iya. Nah berarti suami Bunda Maya udah mengerti Bunda Maya kalau gitu kabur. Kalau aku malah terlalu dicemburuin juga sama, nggak luasa. Jadi aku tahu maksudnya komposisinya kita kayak gimana sih kalau ngeprotek istri, nggak boleh yang terlalu kayak kamu nggak boleh ya jam segini. Kadang-kadang pergi ya masih sama teman-teman, oh ya sayang di mana, oh masih karaoke sama teman-teman, ya udah gitu, nggak yang harus pulang dong sekarang pulang gitu. Nggak pernah lo ya, nggak pernah yang nyuruh pulang nggak pernah ya. Nggak, maksudnya paling kalau dulu misalnya ya udah nih kan anak nangis atau apa gitu lah. Tapi kok sekarang nggak pernah yang gitu lah, nggak pernah ngekang, karena kan kita hampir 24 jam udah bareng-bareng terus di rumah. Iya. Jadi sekalinya pergi gitu-gitu menurutku bagus juga. Jadi kita nggak ketemu, kita malah lebih kangen gitu. Ya. Kadang sehari
dia lagi konser di mana atau aku ada undangan luar kota itu menjadi bikin kangen ya sayang, jangan lupa makan ya. Jadi inget kayak pacaran dulu, jangan gini ya nanti Masih kita gitu loh ya? masih kayak hard safe flight ya sayang ini mas kayak gitu bumbu-bumbu kayak gitu. Kok masih gitu maksudnya Bunda Maya udah nggak gitu emang? Ke gue sih nggak ada gitu. Kamu udah makan? Nggak pernah. Kalau pesawat itu safe flight gitu? Oh, kalau pesawat berangkat paling cuma itu adalah kewajiban. Jadi misalnya gini, kita ini kan jarang ketemunya kan 3 hari sekali. Kalaupun ketemu di hari biasa juga paling ketemunya malam karena kan sama-sama kerja ya. Jadi paling yang paling akrab tuh di weekend. Tapi kalau misalnya wajib, kita kan nggak seharian nggak kontek-kontekan nih. Jadi pagi paling nggak harus ngasih tahu good morning, selamat malam, tidur, good night. Ya tapi kan kalau kita tinggalnya udah bareng kan kalau udah tinggal bareng kan nggak perlu ada good morning, good night lagi kan kita udah di samping kita. Oh iya, kalau kan aku kan kadang 3 hari nggak bareng, 3 hari bareng. Oh beda jadwal kalau gitu iya. Ya kan jadi tapi nggak pernah nanya di mana ngapain udah makan belum. Tapi jadi kangen nggak kalau pindah? Ya kalau ketemu kangen. Kangen. Kalau lagi berpisah pesawat harus ngasih tahu supaya kita tahu misalnya pesawatnya aman atau enggak. Jadi kalau mau terbang dikasih tahu, mendarat dikasih tahu supaya kita nggak kepikiran di pesawatnya bener nggak nih udah mendarat ya kan gitu. Begitu juga kalau good morning, good night tuh kasih tahu. Siapa tahu good night morningnya nggak ada kan kita harus kasih tahu. Tapi kalau kerja harus ngelapor nggak Bunda? Nah, aku pergi kerja ya. Enggak. Nah kalau aku pergi kerja gitu-gitu, kalau kita pisah ini laporannya aku udah di backstage ya, gini masih laporan. Gitu. Tapi mungkin udah makan atau enggak udah nggak terlalu sering, udah hampir nggak pernah. Tapi lebih kayak ngasih tahu ini di mana posisinya apa. Gitu ya. Udah normal lah ya. Normal. Tapi anyway, aku pernah dengar gosipnya katanya pas pernikahan kalian 2 bulan si Aurel ini pernah mau minta dibalikin ke orang tua. Benar. Bukan gitu sih. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bukan gitu Bun, tapi lebih ke bukan Aurel yang minta karena kan kita waktu itu kayak namanya orang baru nikah jadi spending tuh tinggi banget. Spending. Aku kan orangnya nggak bisa dimarah-marahin. Jadi kalau aku tuh kan orangnya diem santai gitu. Kalau akunya kayak misalnya aku kayak di pressure tekan gitu, kok gini ya nikah gitu. Jadi kayak ya udah deh, kamu maunya gimana? Kalau gini-gini ya kita nggak bisa. Gimana mau senyum, mau bahagia kan kita hidup mau menikah mau senang bahagia harus saling mengerti. Nggak bisa tegang-tegangan leher, aku tegang kamu tegang ya kita gimana ya udah kalau gitu kalau tegang-tegangan kalau itu dari awal berarti ceritanya ya? Enggak, aku denger aja itu baca. Oh baca ya. Ya habis itu ya udah kita namanya kalau laki-laki ya udah kalau aku pernah izin sama orang tua kamu ya aku harus balikinnya ke orang tua kamu lagi. Pernah kayak gitu kamu? Enggak, maksudnya itu obrolan kita. Ya, tapi wajar sih namanya juga pernikahan awal kan masih penyesuaian ya. Awal tuh bahkan menurutku lebih susah daripada tengah-tengah atau akhir. Bahkan sampai sekarang kita hampir nggak pernah pernah berantem. Awal tuh banyak, apalagi sebelum nikah berantem mulu. Oh gitu. Emang makin kalau belum nikah tuh lebih banyak setan. Iya. Kalau udah nikah tuh ya lebih calm. Apalagi pas ada Amina tuh udah kalem banget hidup kita kayak bahagianya. Nambah gitu. Lah bener ya, kayak ada warna gitu loh, ada colornya yang beda gitu. Jadi apa ya lebih enjoy, lebih hidup lebih ada meaningfulnya gitu sih. Sekarang ya. Iya. Apalagi Aminah ini dibesarkan oleh 2 orang tua yang dua-duanya sama-sama sultan. Ya. Si Aurel bapak ibunya TOPBGT, bapak ibu keluarga lo juga TOPBGT kan. Nah, dari tiga pasang orang tua ini, ada nggak ya kira-kira bisa yang akan lo aplikasikan ke cara mendidik ke Aminah? Misalnya, kalau misalnya di keluarga bapak ibu gue begini akan gue aplikasiin ke Aminah cara seru. Atau misalnya Pipi ya kan, atau misalnya Mimi, atau misalnya Ashanti ya kan. Oke. Itu nice question banget ya Bun ya. Itu karena gini, aku nggak akan milih didikan cuma satu doang karena setiap orang tua punya cara mendidik yang baik menurutku. Jadi misalnya dari papa mamaku aku bisa ngambil kayak agamanya, terus gimana dia nanti tetap nggak ninggalin kewajibannya dalam mau kamu berkarya jadi apapun tetap kewajiban tuh Tuhan udah kasih loh istilahnya Tuhan udah siapin kita buku panduan hidup tuh harus gimana, nah itu dijalanin tuh aku bisa ngambil dari papa mamaku. Kalau dari
Pipi sama Bunda, aku ngelihat ada kehangatannya gitu loh. Kumpul keluarga gitu. Kumpul keluarga, kehangatan gitu-gitu. Kayak ya walaupun Senin sampai Jumat semingguan itu kita kerja, tapi harus ada family time-nya kayak gitu-gitu. Jadi tiap orang tua punya sisi baik yang bisa kita pelajarin sih. Kalau dari Mimi Kade? Nah, kalau dari Mimi sama Om Raul mungkin kasih sayangnya, kayak care-nya gitu, care gitu. Jadi menurutku punya cara, setiap orang tua punya cara care masing-masing, punya cara mereka sendiri untuk mendidik masing-masing. Jadi kalau hal positif itu diambil dari mereka semua, itu bagus. Kita nggak bagus juga kalau milih, oh yang ini didikannya paling bagus, ini paling bagus. Ini kan ini ada masing-masing yang akan lo aplikasiin ke Aminah. Gitu loh. Mungkin dari tiga komponen ini sih, jadi nggak akan. Jadi berarti ada yang care, ada yang family time-nya, ada yang agamanya. Jadi kalau digabung menurutku hal yang udah dipelajarin dari orang tua ini yang hebat-hebat ini bisa jadi bagus untuk Aminah sih. Jadi kan ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Iya. Kayak nanti mungkin anak-anak Bunda juga bakal kayak gitu. Gimana? Pasti dia akan udah kalau dari Bunda sama Papa Irwan kayak gini yang diambil. Nanti dari Om Dani, dari Mama Mulan apa pasti nanti akan ada yang dia ambil lah. Iya. Makanya aku tanya kan dari 3 orang tua ini, 3 pasang nih ya. Yang positifnya apa untuk? Soalnya unik kan, aku orang tuanya 3 pasang gitu kan, itu unik juga jadi punya orang. Aku juga nggak tahu ntar besan-besan gue siapa kan, bener juga 3 juga dong. Bener. Ya kan, Al juga bakal dapat orang tua 3. 3 bisa jadi 4. Bisa jadi 4. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga nanti besannya dapat. Yang lain belum Dul. Gitu. Belum L, nggak tahu Dul lebih dekat kayak. Kayaknya sih, tapi nggak tahu lah. Oke, sekarang kita bahas kariernya Atta Halilintar. Ini orang yang nggak bisa diem ya. Dari dulu tuh dia tuh aktif banget, dia mencari peluang orangnya, dan dia pokoknya selalu mau nyamperin orang. Bahkan dia sekarang udah terjun ke bisnis. Selama kemarin ini ada kasus Kanjuruhan, lo kan punya bisnis bola ya? Iya. Klub bola ya? Itu gimana? Gara-gara Kanjuruhan ngaruh nggak? Bola nggak boleh main segala macem? Iya, aku kan ada tim bola, tim futsal. Kalau tim bola ini aku sama partnerku yang luar biasa juga dia. Menurutku bola ini dengan kasus Kanjuruhan kayak gini kan kita udah sempat terjadi juga nih liga di freeze kayak pas COVID. Itu menyiksanya luar biasa sih. Bukan hanya untuk klub. Kalau klub ngegaji terus pasti dia akan tersiksa dong. Ngegaji tanpa ada liganya, sponsor akan menarik diri, duit burning habis-habisan. Terus pemain tuh banyak yang bisa jadi kayak gajinya cuma dibayar 10%, 25%, 35% gitu, tergantung peraturan di klubnya gitu. Karena klub juga nggak bisa bayar sesuatu yang nggak bermulai gitu loh. Iya. Jadi sekarang gimana? Tetap gaji tapi dipotong semua berarti ya? Nah, beberapa klub ada yang udah motong, beberapa ada yang masih jalan. Ya kalau yang di tim bolaku karena partnerku ini kayaknya masih mau memberi harapan semoga di bulan-bulan depan bisa jalan gitu. Tapi ini masih maksudnya kita kan masih nggak bisa memastikan ya karena kan harus lihat. Cuman yang aku pengen tahu kan bagaimana Dikau dan partner itu menghadapi ini gitu loh. Iya, pasti berat kan gitu loh. Berat, sacrifice-nya banyak gitu loh. Apalagi kalau aku nih futsal misalnya jadi diundur, futsal udah diundur sebulan nih, mestinya Desember aku mulai Januari. Padahal kan setiap satu bulan itu misalnya OPEX per bulannya misalnya 1 miliar atau 2 miliar. Nah, kita ngebayar sesuatu tanpa mulai apa-apa. Dan pemain harus gaji karena mereka harus makan keluarganya. Pelatih, tim lapangan, kru itu banyak yang berkaitan. Jadi memang ini kasus ini akan menjadi pelajaran banget kalau kita itu apapun yang kita lakukan tuh harus berhati-hati segala macam, semua di manage dengan baik, banyaklah pelajarannya pun. Tapi kalau dengan di freeze atau diundurnya liga itu kerugiannya pasti akan sulit sekali. Ya? Semoga futsal tidak terpengaruh lah. Jadi sekarang kalau liga yang klub bola lo lagi di freeze dulu. Di freeze nih. Kalau yang futsal ini mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan Januari mulai. Udah undur sebulan dari Desember jadi Januari, tapi mudah-mudahan Januari ini jangan diundur lagi karena kalau diundur lo nyerah nggak? Di bola bisa jadi nyerah loh kalau udah freeze terus. Karena kan menurutku udah dengan freeze dengan kejadian kayak kemarin kita ada traumanya loh, Bun. Karena tidak ada satu kemenangan pun yang lebih berharga dari nyawa. Tidak ada satu pertandingan seru pun yang lebih berharga dari nyawa. Jadi kalau misalnya udah
ini tuh udah melibatkan nyawa tuh kita traumatiknya tuh tinggi loh. Gimana kalau kejadian itu di klub kita? Gimana kalau di stadion kita? Atau wah itu aku nggak bisa mikir karena kan aku udah punya anak, punya istri, maksudnya pengennya yang happy. Maksudnya hidup tuh kan di bola aja kadang-kadang hampir semua orang banyak yang burning loh. Belum nggak segampang itu dapetin keuntungan dan lain-lain. Jadi akan sangat pedih sih kalau punya tim olahraga lah, mau futsal, bola, basket segala macam, kalau kita nggak bisa, kalau kita ada berkaitan dengan orang lain, nyawa atau wah, harus lebih ini sih, harus lebih apa ya, lebih struggle juga dan harus lebih pintar juga gimana mengatur semuanya ini. Iya, karena kan bakar duit, bakar gaji kan. Bakar gaji tanpa tanpa betul. ada liga-liga, tanpa ada kompetisi-kompetisi kan. Betul, itu akan pedih-pedih juga pasti semua. Tapi sekarang orang. lagi pedih atau menjelang pedih nih? Udah pedih lah pasti. Pedih. Semua udah pedih. udah kesengsem, gitu ya? udah nggak, harus cari jalan keluar lah semuanya lah, semua tim. Jadi semua tim kan pasti akan nyari jalan keluarnya, kalau enggak waduh, semua tim bisa bubar pemainnya. Iya. Gitu. Berkaitannya banyak loh Bun, ini kan sepak bola kan berkaitan dengan banyak industri. Oke. Nah, ini dengar-dengar juga katanya Atta Halilintar mau bikin e-sport yang berhubungan dengan game Iya, dengan game. sport jari-jari tangan. Ceritain dong. Iya. Kalau e-sport ini memang maksudnya zaman dulu tuh nggak ada loh kayak gini. Kayak orang kok dari game bisa dapat medali emas di SEA Games, di Asian Games, kan nggak mungkin kan. Masa kamu main game bisa dapat medali emas, orang olahraganya lari apa segala macam. Dulu tuh nggak mungkin gitu kan. Aku aja dulu waktu kecil pengennya masih jadi, kalau nggak pemain futsal, pemain bola. Idolaku dulu Itu sama kayak Al Ghazali ya. Iya, makanya kita kan dulu temenannya, aku temenan sama Al tuh dulu ya. gara-gara main bola. Bukan gara-gara aku di dunia keartisan atau di dunia per-YouTuban, enggak. Karena hobinya sama gilanya. Aku sampai malam sama dia masih main online. Saking, maksudnya bola, kita gila bola banget gitu. Sama-sama suka Ronaldo jadi itulah namanya olahraga. Jadi kita semua itu dulu anak-anak kecil nih idolanya pengen jadi pemain bola, pemain futsal, apalah olahragawan. Kalau sekarang berubah. Tetap ada itu generasi itu, tapi udah ada yang mau jadinya konten kreator, YouTuber. Nah, kalau di sportnya e-sport, pengen jadinya e-sport. Jadi kan ini jadi sesuatu yang menurutku new thing lah di industri gitu. Jadi masih banyak belajar, tapi menurutku ini akan jadi usaha yang masa depan banget. Ya, Gitu. sekarang lagi bikin konstruksinya seperti apa? Ya, pemainnya kita mungkin akan kerjasama dengan sebelumnya ada e-sport yang udah berjalan, biasanya kan kayak jenisnya akuisisi kah atau apa, karena kan harus ada kerangkanya yang bagus juga di dalam sistem organisasi dan lain-lainnya yang bagus supaya bisa berjalan di next season gitu kan. Makanya aku bikin namanya kan Pendekar, rencananya Pendekar e-sport. Pendekar e-sport. Kalau pakai bandana, udah nggak usah. Enggak. Pendekar pakai bandana. Bagusnya gitu sebenarnya. Iya. Ini logonya kuda. Oh, Kayak gitu. pendekar tuh kan artinya warrior. Kayak mobil sport itu dong logo kuda. Ferrari ya. Iya. Kalau di futsal kan namanya Pendekar United. Di e-sport Pendekar e-sport. Jadi biar sinkron gitu. Di logonya kuda apa ini? Kuda perang, kuda warrior. Tadinya kan aku lihat kalau warrior kayaknya udah banyak. Kenapa lo pengen ada lambang kuda? Karena kuda itu binatang yang petarung. Terus dulu zaman dulu orang perang, para ksatria semuanya pakai kuda. Dan kuda itu lambang kerja keras, lambang kecepatan. Jadi menurutku aku suka banget sih kuda. Suka banget binatang kuda gitu. Gitu ya. Karakternya tuh menurutku strong banget gitu kuda gitu. Jadi dengan semoga filosofinya itu nyampe, dan dia juga ini binatang yang kalau kita belajar menungganginya sunnah Nabi. Ngomong-ngomong masalah keuangan, pernah ada di titik yang lo pusing nggak? Pusing. Matiin dulu Bun, bentar. Boleh. Nah, pusing pasti lah Bun ya. Kadang ya menurutku sebagai kita pengusaha atau pengusaha lah ya, dagang, pusingnya banyak. Kalau di dagang hampir every month. Orang dulu suka bilang, aku nggak mau kerja, maunya dagang biar free time, biar bebas gitu waktunya, biar bisa ngapain aja.
Padahal pedagang itu adalah orang yang pusing, nggak ada free time-nya. Kalau pekerja pusingnya dari jam pagi sampai kerjanya, habis itu pulang beres. Sore pulang. Kalau pengusaha itu pusingnya bisa 24 jam. Pusing gajiin karyawan gimana? Karyawan akhir bulan gimana? Itu berapa? Masuk nggak omsetnya? Segala macam. Terus dari segitu banyak orang bisa nggak dia akomodirnya? Terus dia akan mikirin itu sampai dia tidur, sampai dia mau bangun lagi dia kepikiran. Usaha itu bedanya di situ. Makanya apalagi lu juga bangun rumah kan? Iya. Lagi bangun Lagi bangun buat Amina. Gitu. Jadi pasti kalau usaha itu menurutku akan lebih pusing daripada menjadi pegawai biasa. Tapi pusingnya itu bisa worth it kalau kamu benar-benar dapat cuannya dan bisa ngejaga usaha itu bisa jalan terus. Iya. Jadi COVID kemarin pusing nggak? Wah pusing. Pusing juga. Pusing lah. Kita kan tapi dulu. Kan Atta kan endorsementnya banyak gitu loh. Tapi kan waktu COVID juga berkurang ya. Waktu awal-awal COVID 6 month di. Oh kebalik apa gue justru endorsementnya pas COVID. Iya. Swab. Kalau endorse swab naik. Obat-obatan medical naik. Tapi kalau AdSense YouTube aja kan turun bun. Pas COVID awal-awal. Karena kan. Tapi kan kemudian naik kan. Ya mau habis karena tahun. Karena semua orang di rumah semua. Habis setahun tapi kalau 6 bulan awalnya ya bingung juga bun. Kita nggak bisa buka toko, nggak bisa buka apa ya kan. Agak sulit. Gitu. Dulu wah THR nih udah dekat Ramadan waktu itu mau THR gimana nih THR-nya? Gitu kan pasti cash flow berantakan gitu. Dan pengusaha itu sering banget harus nombokin pakai uang pribadinya loh. Jadi ketika suatu hari dia lagi untung dia bisa nabung. Tapi dia harus siap juga tabungannya akan kepake lagi kalau dia di satu hari. Itu terjadi sama gue zaman dulu. Iya. Zaman dulu kan masih pengen egonya masih pengen punya ini semua gitu. Tapi kalau zaman sekarang karena yang kira-kira misal dari sekian 10 pekerjaan yang menguntungkan yang mana, yang tidak menguntungkan yang mana, yang tidak menguntungkan kita tutup, yang menguntungkan aja di fokus di situ terus gitu. Iya. Jadi akhirnya cash flow-nya pun aman gitu. Dulu zaman gue seumur muda ya pengennya pengen punya banyak usaha nih ya. Tapi padahal puyeng ya? Puyeng gitu loh. Iya, aku juga dulu gitu, cobain aja pun semua. Wah, cobain dah makanan segala macam. Sekarang aku passion aja karena nggak bisa bun ternyata kayak gitu. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar harus fokus. Dari 10 misalnya yang ternyata yang jadi adalah 3. Udah yang 7 tutup aja, 3 aja yang digedein. Iya. Difokus di situ gitu loh. Betul. Jadi kita nggak boleh ego untuk pengen punya semua. Jadi jangan serakah gitu. Jangan serakah benar. Harus pelan-pelan karena bayi aja harus merangkak dulu baru bisa lari. Yeah. Nah kalau usahanya udah bisa lari, udah jadi anak kan, jadi orang kayak anak gitu. Jadi udah dari dia udah bisa lari, udah bisa pinter, baru kita bisa bikin usaha lagi. Tapi kalau usahanya itu masih bayi, masih ngerengek, masih kita harus ganti popoknya, masih segala macam. Kalau kita bikin lagi bayinya banyak, ada 10-20 biji ya 11. Puyeng. Sama kayak Gada Halilintar. Lo mau nggak jadi 11 nggak? Mau sih aja sih bun, cuma kan bininya nggak kuat, takutnya kasihan. Kasihan juga biniku nanti. Aurel nggak siap kalau 11 gitu. Wah kasihan sih bun itu. Maksudnya sih 11 kali sih lahiran. Makanya kita planningnya mau rencananya kalau mau banyak ya kembar aja, biar cepet. Capek lo kembar. Ya harus siap kalau kitanya. Tapi kan aku tergantung Aurel ya, kan aku balik lagi. Plannya mau berapa? Plan. Pokoknya plannya ini akan berjalan tergantung istri. Karena kan yang ngelahirin, yang hamil semuanya istri. Yang sakit, yang lebih banyak sakitnya istri. Aurel maunya berapa? Kalau Aurel katanya ya 4, 5. Oh banyak juga ya. 4, 5. Aku aja 3 udah nyerah. 3 udah nggak mau lagi? Nggak mau lagi bun? Enggak. Coba aja 1 kali lagi. Kan udah tua lah. Udah nggak bisa? Gue. Udah nggak bisa bunda? Bukan nggak bisa, ya 47 udah mau. Masih bisa bun. Bisa, cuman kayak umur riskan. Bunda Santi juga, anak-anaknya pada minta mau. Iya pada minta mau lagi, tapi dianya udah nggak mau juga. Iyalah. Capek nanti kata kalau udah gede ngurusin lagi capek. Benar, kalau gue udah capek ngurusin 3 sama-sama kecil, bandel bareng, capek. Ya udah, dari Atta sama Aurel siapa yang paling boros? Beda ya borosnya ya. Boros untuk usaha beda loh ya sama boros spend untuk kemewahan.
Dalam arti, kita pergi ke sini yuk. Kayaknya kalau itu perempuan normal sih kayaknya, Bu. Ya normally kayaknya perempuan deh. Gitu ya? Enggak, gue kebalik. Gue gini banget gue. Oh iya, Bunda nggak boros? Enggak. Kalau aku nggak terlalu boros, tapi kadang-kadang pengeluarannya karena aku hobi otomotif, atau nggak borosnya ke pengen coba bikin itu yang kayak Bunda tadi, ngembangin usaha, jadi boros aku tuh, suka berani ambil sekian nih, bikin lah, yang penting coba bangun ini gitu. Gitu ya? Lebih ke borosnya kayak gitu. Enggak, kalau misalnya spending kalau untuk pribadi, jarang. Aku aja, kalau aku punya baju branded tuh hadiah. Nggak pernah pakai baju branded, jadi ya maksudnya branded yang kayak Gucci gitu nggak pernah. Jadi kalau aku pernah pakai baju itu dikasih, Bun. Oh gitu ya. Dikasih. Jadi dikasih, oh ya udah, alhamdulillah dia dikasih. Jadi punya, maksudnya aku nggak spend untuk baju-baju gitu. Ya kalau orang spend kan jam tangan, cowok jam tangan lebih ada investasinya dibanding cuma baju. Bener juga sih. Gitu. Kalau jam tangan iya sih. Iya kan, jam tangan juga kan? Iya bener. Tapi kan kalau cewek tas ya kan? Cuman sering belinya itu kan beda. Kalau cewek itu kayak sering gitu loh. Kalau cowok kan, ya? Iya. Kalau cewek itu sering. Jangan ngomong cewek ke gue, gue nggak gitu soalnya. Tapi kalau yang aku lihat cewek itu kebanyakan sering. Kalau cowok tuh suaring. Kalau cewek sering, kalau cowok suaring. Enggak. Cowok tuh yang dia suka aja biasanya. Gitu ya. Nggak sering gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari gue ya tentang hubungan kalian. Ini dari pasangan kalian ini yang sering ngambek siapa? Jangan-jangan elu lagi. Ternyata iya. Ya biasanya ceweknya ya? sih. Ngambeknya seperti apa? Ya ngambek misalnya lama gitu. Misalnya aku kan kadang-kadang harus ada di acara, dia udah bikin di acara ini sekalian, tapi aku masih meeting. Oke. Nanti atau misalnya lagi ngerjain apa, dia datangnya telat, ngambek gitu. Ngambek itu marah atau ngambek tuh didiemin aja? Ya gitu? diem aja, jutek. Oh, gitu. Bagaimana cara lo menaklukkan dia yang lagi jutek? Ya diemin aja, Bun. Terus dia gimana tuh? Udah diemin aja terus. Kalau cewek itu, menurutku kadang kalau ngambek, kadang-kadang nih ya kadang-kadang harus kita bujuk. Oke, saya nggak usah ngambek lah, oke, udah pelukan gitu. Tapi kadang juga ya kalau kita setiap cewek ngambek ituin terus, kadang-kadang kan masalahnya sepele gitu kan, kita juga kerja, bukan kita lagi ngapain atau apa gitu loh. Jadi kalau ngambek itu ya kadang-kadang harus, sometimes kita bujuk, sometimes kita harus diem, Bun. Atau pernah diomongin baik-baik gak? Sayang, kok marah sih? Kan aku kerja buat kamu, gitu. Enggak? Pernah juga sih, ngomong juga. Gitu ya? Soalnya Aurel ini kan anaknya sahabat-sahabatku nih, jadi udah kayak anak sendiri juga kan? Gitu. Iya, jadi gitu sih, lebih ke, kalau aku kadang kapan aku ini sih harus bisa manage kapan aku harus tenangin, kapan harus maksudnya bukan tegas, kayak ya udah kan aku habis ini kapan harus tegas gitu. Gitu ya. Jadi harus balance. Oke. Kan tetap wanita harus mengerti laki-laki juga, nggak boleh. Wanita kan harus dimengerti. Wanita harus dimengerti, tapi kadang-kadang wanita harus ngerti laki-laki juga, masa ngertiin terus. Kan soalnya wanita ada masa-masa PMS, kadang-kadang emang moodnya tiba-tiba iya benar. Kayak boleh aku ngakuin, kita boleh, wanita itu ngambek itu boleh saat PMS menurutku, karena kan itu rasanya nggak enak, boleh aja gitu. Tapi jangan sering-sering gitu, jangan, atau sampai ngelakuin sesuatu hal yang konyol gitu. Misalnya kalau di luar katanya pernah PMS terus nalak suaminya, cerai atau apa, kan nggak mungkin kan gitu. Ataupun tiba-tiba mukul. Mana bisa cewek nalak cowok? Iya, maksudnya bilang mau cerai atau apalah gitu maksudnya. Atau kan cowok yang nalak ya. Maksudnya kayak gitulah, Bu. Maksudnya kalau nggak boleh sampai gara-gara aku PMS jadi halal ngelakuin apa aja, kan tetap suami harus dihormati kan. Emang peraturannya di dalam, kalau yang kita percayai kan gitu, suami tetap imamnya, jadi boleh ngambek. Itu normal, ada manja-manjanya di rumah tangga, itu seru, ada yang ngambek, ada yang ngambek. Lu pernah ngambek? Pernah juga lah pasti. Cara ngambeknya Atta seperti apa sih? Kalau aku ngambeknya diem. Terus bagaimana Atta diem. Bagaimana Aurel menaklukkan Atta supaya luluh lagi? Biasanya dia ngapain? Ini nggak, udah ngomong baik-baik, maksudnya tiba-tiba habis itu berjalan aja gitu. Nanti kalau tiba-tiba komunikasinya udah baik, ya udah baikan gitu. Nggak ribet gitu, nggak. Ada yang pernah minta maaf nggak berdua? Pernah dong. Pasti kalau aku salah, aku yang minta maaf. Kalau Aurel yang salah, harus dia minta maaf juga. Jadi kita sama-sama nggak boleh ada yang egois nih. Kalau ada yang salah,
minta maaf. Kadang juga kita gini, bikin peraturan di rumah tangga kita. Jadi kalau misalnya nih kita berantem, salahnya nih siapa nih? Ketika salah itu berulang berkali-kali, nah jadi kita harus nyiapin duit naruh di tengah ini, itu buat zakat. Jadi kita harus ngasih ke yatim piatu ataupun ke orang yang nggak mampu. Oke, kalau salah kamu ini hari ini 10 juta ya. Kalau nanti aku ngelakuin, nah aku taruh 20 juta, jadi naik terus. Jadi misalnya ngelakuin itu lagi 50. Oh, berulang. Berulang. Jadi supaya jadi istilahnya nginget. Kita itu harus mempelajari dari kesalahan. Nggak boleh ngelakuin kesalahan yang sama kalau rumah tangganya mau bagus. Kalau gue kebalik, apa? Makin gue banyak salah, karena gue mau sedekah. Kan gue sedekah kan? Iya, tapi berantem dong suami istri terus. Tiap hari salah-salah terus. Gitu. Maksudnya harus kayak gitu. Lo kok dilangin terus? Karena aku mau sedekah sayang. Tapi itu. Gitu kan katanya nambah kan, kalau diulangin nambah. Iya, tapi gitu. kan masalahnya itu kan masalah yang nggak boleh diulangi. Iya. Jadi ya makin lama makin gede sampai dia takut, misalnya sampai mungkin segitu masih kecil jadi 100, jadi 150, jadi 200. Makin bagus ya. Makin banyak, makin rezekinya banyak. Iya, itu suatu hal yang bagus dilakukan, tapi itu juga jadi mengingatkan, Bun. Jadi remind gitu. Oke, satu lagi yang pengen gue tanya, lupa gue. Amina di plan mau jadi apa? Ada orang tua yang membiarkan anaknya itu serah mau jadi apa. Ada orang tua kayak King Richard yang nonton nggak film King Richard? Yang dia ngeplan anaknya menjadi petenis juara dunia. Di plan sampai akhirnya benar-benar jadi juara dunia. Kalau aku sih biarin dia jadi apa aja. Tapi kalau cowok aku pengen plan dia jadi pemain bola sih. Gitu ya. Bun. Pengen di plan, jadi dari kecil diadain guru khusus ya. Terus ada training. Aku pernah lihat karena jadinya pemain-pemain bola di luar itu biasanya bapaknya tuh involve besar banget di hidup dia. Kenapa bisa jadi pemain-pemain dunia kayak yang kita tahu sekarang gitu. Jadi dia dari bapaknya itu yang memang ngetren anaknya, kamu pengen bener nggak jadi gini? Karena kayaknya seru gitu punya anak pemain profesional gitu sampai bisa keluar gitu kan, seru gitu. Karena kan aku passion lihat main futsal, main bola. Passion show. Beda. Jadi pengen jadi pemain bola ya? Kalau Amina nggak, Amina bebas. Tapi bakal kawin juga pada akhirnya suami ya. Tapi nggak tahu nenek-neneknya kan semuanya penyanyi, kakeknya penyanyi, terus mamanya juga nyanyi. Jadi kayaknya sih pengennya paling nggak kita ngarahin dikit ke nyanyi. Tapi nanti abis itu udah gedenya dia nggak mau jadi penyanyi nggak apa-apa. Ya? Iya. Oke. Emang dunianya kan udah kayak gitu. Ya kayak Bunda sama Om Dani kan anak-anaknya jadi penyanyi juga semua kan. Enggak, mereka nggak di-plan, mereka main-main sendiri. Tapi kan ngeliat orang tua juga. Oh DJ, gue nggak ngapain anak gue jadi DJ. Dia ngeliat gue main, jadi DJ, jadi DJ juga. Wah, sih. Iya, Keren, jadi keren. karena melihat. Karena melihat. Ngikutin jadi juga gitu kan. Seru. Ya udah guys, thank you udah banyak ngobrol ngalor ngidul tentang Atta Halilintar dengan Aura dan Amina. So thank you. Thank you Bunda. Dan maaf kalau ada kesalahan ngomong ya. Sama-sama. Dan see you in the next content. Bye bye.